Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herul Umam. Saya di sini sebagai petani ubi madu, ubi jalar, dan petani cabai. Untuk lokasi kebun saya berada di depan SMA Taruna Nusantara, Kabupaten Magelang. Awal saya terjun ke pertanian, sebelumnya saya kerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta yang di bidang jasa. Dan waktu itu perusahaan saya terkena efek dari pandemi COVID-19. Saya pusing mau kerja apa karena memang nggak ada bakat. Selain saya di Jakarta nggak ada kegiatan di rumah. Terus saya awal-awalnya iseng ke pertanian dan saya mencoba mencari teman dan relasi yang bergerak di bidang pertanian. Akhirnya saya tertarik bertanam ubi madu ini karena potensi ubi madu ini sangat besar, terutama untuk pasar ekspor. Akhirnya saya menyewa lahan dekat SMA Taruna Nusantara di Kabupaten Magelang. Awalnya lahan yang saya sewa itu untuk bertanam cabai. Waktu ke waktu akhirnya banyak petani di daerah wilayah tempat saya sewa lahan menemui saya. Oh mas, gimana kalau lahan saya ditanemin cabai gitu kan. Nah, karena cabai itu modalnya sangat besar, akhirnya saya mencoba untuk menanam ubi. Yang waktu itu saya dapat info dari teman-teman saya, karena kan potensi ubi kan untuk diekspor. Akhirnya kita ambil kesepakatan untuk para petani di sini, kita nanam ubi. Dengan penanaman pertama, luas 1 hektar dengan sistem bagi hasil. Si petani pemilik lahan mendapatkan 60%. Saya sebagai pemodal dan sebagai penggarap lahan itu 60%. Jadi pendapatan nanti dipotong modal, setelah itu hasilnya dibagi 2, untuk saya 60%, untuk petaninya 40%. Untuk penanaman ubi madu ini sementara yang saya kerjakan ada 3 hektar dengan sistem rotari. Jadi setiap 1 bulan saya menanam, dapat 1 bulan, saya mulai lagi lahan yang kedua. Terus lahan yang kedua sudah selesai, mulai penanaman lahan yang ketiga. Jadi setiap panen 1 hektar, untuk bulan kedepannya kita ada panen lagi 1 hektar itu. Karena untuk memenuhi pasar ekspor itu kita harus benar-benar sanggupi. Jangan sampai permintaan ada kita nggak ada barang. Kan kita juga menjaga reputasi juga untuk ke buyer luar negeri juga. Untuk hasil panen setiap hektarnya kita mendapatkan kotor itu dari yang kecil sampai yang besar, masih sistem root itu sekitar 20–25 ton. Kalau musimnya lagi bagus, dari 20 ton sampai 25 ton itu yang masuk untuk spek ekspor itu sekitar 10 ton. Dikalikan dengan harga rata-rata untuk penjualan itu 10.000 per kilo. Nah, jadi untuk 1 hektar kita bisa menghasilkan sekitar 100 juta rupiah. Belum hasil penjualan yang grade 2 itu yang 15 ton itu atau yang 10 ton itu, dengan dikalikan dengan di rata-rata harga Rp2.000 sampai Rp2.500. Yang menjadi motivasi dan meyakinkan saya untuk menjadi petani muda, karena mumpung tenaga saya dan pikiran saya masih sanggup untuk di lahan atau dari pemikiran, mencari relasi, mencari channel. Nah, makanya untuk masih muda ini saya benar-benar manfaatkan untuk kerja keras dan bekerja cerdas, supaya petani-petani Indonesia itu maju dengan adanya anak muda yang bertani. Ya, walaupun saya itu masih petani pemula, tapi niat dan tekad saya itu untuk terus berinovasi agar petani Indonesia itu bisa maju. Pesan saya untuk anak muda Indonesia, janganlah malu bertani, karena negara bisa dikatakan makmur, bisa dikatakan sejahtera apabila ketersediaan pangannya tercukupi. Bung Karno pernah bilang kalau petani itu ada singkatannya penyangga tatanan pangan negara Indonesia. Jadi negara Indonesia itu negara agraris yang potensi pertaniannya bagus untuk pasar internasional maupun pasar lokal. Jadi untuk para pemuda, marilah kita bertani, kita majukan pertanian Indonesia, petani Indonesia maju.